kalau makanan itu ya, kalau makanan itu mungkin karena aku lapar ya, sehingga makanan yang kamu sajikan itu rasanya kok kurang gitu kan. Karena saking enaknya gitu kan, jadi kurang, jadi pengen mendengarkan. Tapi ini jadi hal yang berguna sekali bagi kita semuanya untuk mendiskusikan soal konsep dan juga manifestasi Tuhan itu sendiri. Nah, izinkanlah aku berbagi gagasan ya, guys, terkait dengan konsep dan manifestasi Tuhan. Menurut pandanganku ya, menurut pandanganku orang Jawa, selalu aku mengatakan background-nya. Aku Jawa, aku Islam, aku Islamnya itu dipilah lagi Islam Sunni, Islamnya Sunni, kemudian Nahdiyin gitu kan. Pernah hidup di pesantren beberapa tahun, nongkrong di gereja, nongkrong di vihara dan lain sebagainya. Pokoknya dengan seluruh pengalamanku ya, seluruh pengalaman yang aku miliki. Dan belum tentu ini benar. Karena setiap ngomong soal Tuhan, ngomong agama, ngomong doktrin dan lain sebagainya, aku merasa bahwa kedewasaan itu eh, apa tidak dilahirkan. Kedewasaan itu adalah achieve. Eh, Kedewasaan dalam beragama dan memaknai Tuhan itu selalu ada kaitannya dengan apa ya? Maturity, spiritualitas atau apa namanya? Mature in spirituality. Kayak gitu. Sehingga setiap pengalaman orang menyangkut dengan keagamaannya, model keberagamaannya itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi ini belum tentu benar, aku ingin mengatakan. Ini adalah apa yang aku alami, apa yang aku temui, dan apa yang aku bisa refleksikan seperti itu. Aduh, aku masih salah ketik ya. Menurutku itu begini ya. Dulu aku merasa ya, dulu banget. Itu orang tidak merasa Tuhan itu perlu ada. Dulu ya, mungkin zaman-zaman mungkin 3.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu, atau in the beginning. Itu aku ngerasa mungkin dulu orang itu tidak merasa Tuhan itu perlu ada. Ya hidup aja, gitu kan? Hidup perlu nggak mikir soal gereja, nggak mikir soal masjid, nggak mikir soal Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kemudian berevolusi ya. Nah yang menarik, aku kemudian ngomong, ini kapan ya kita ini mikir bahwa Tuhan itu perlu ada? Aku berhipotesis, jangan-jangan Tuhan wajib ada itu karena didorong oleh insting manusia yang selalu berpikir sebab akibat. Sebab akibat itu begini. Kenapa Audrey itu kan? Kenapa Audrey itu sampai kuliah di Ciputra? Kenapa Hansel lebih memilih menggunakan English as daily usage language? Selalu ada sebab dan akibat. Selalu mikirkan kan begitu. Kenapa mereka itu cuannya lebih banyak ketimbang aku? Kenapa dia lebih putih ketimbang aku? Kenapa? Ada sebab. Oh, ia pakai pemutih, maka akibatnya ia lebih putih. Oh, dia sering ngomong bahasa Inggris di keluarganya, maka ia terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Apa namanya? Aspek sebab akibat itu yang barangkali mendorong kita untuk meyakini sebenarnya kita ini, masa sih kita ini ujuk-ujuk atau accidentally itu datang menghuni bumi tanpa tahu asal usulnya. Kayak gitu. Jadi udah bagus itu ada orang yang mikir sebab akibat. Kayak gitu. Nah, menurutku beberapa manusia itu membutuhkan Tuhan, dalam tanda petik membutuhkan Tuhan. Ya, karena satu, sebagai entitas terakhir, Tuhan itu dianggap sebagai the ultimate entity, entitas terakhir saat ia mengalami keputusasaan, saat upaya-upaya logis tidak sesuai rencananya. Misalkan Evelyn sudah bekerja keras dan lain sebagainya, tapi hasilnya tidak sesuai. Kan dia kecewa barangkali. Nah, supaya kekecewaannya tidak berlarut-larut,
nampaknya barangkali dia akan membutuhkan satu pihak yang kira-kira dia bisa berkeluh kesah dan bisa meletakkan bahwa bisa mempuk-puknya, bisa menerima kegagalan tersebut ketika yang lain tidak mau menerima. Siapa lagi? Ya sudah, kita bikin sesuatu yang entitas yang imajiner, which later we call it by God. Barangkali seperti itu. Harusnya membutuhkan Tuhan itu seperti itu. Ketika kita kecewa, kita terluka, ketika kita tidak punya pilihan untuk punya teman, ya sudahlah kita punya teman secara imajiner aja. Secara imajinatif ada, tetapi secara realitas belum tentu. Ini mungkin kritik orang-orang yang naturalistik yang katakanlah belum bisa mendapatkan bukti eksistensi Tuhan itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, yang kedua, manusia membutuhkan Tuhan itu barangkali karena ia dianggap sebagai entitas untuk memvalidasi keinginannya mengontrol apa yang ia kehendaki. Yang ingin aku katakan begini ya, ada orang ingin mengontrol orang tertentu. Ya biasanya kan ngontrol pakai duit. Ya, kamu tak kasih duit, aku bisa ngontrol kamu. Nah, ini ada kalau nggak punya duit, ngontrol orang pakai apa? Ya, pakai otoritas agama, pakai otoritas Tuhan. Misalkan, jangan berbuat kayak gitu, Tuhan nggak suka. Kamu ngebom rumah ibadah yang lain. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan bidadari yang akan bisa kamu akses kalau kamu mau berjihad dengan cara seperti itu. Jadi Tuhan itu menurutku di dalam banyak hal itu nampaknya berfungsi sebagai entitas untuk memvalidasi keinginannya mengontrol apa yang ia kehendaki. Kita ini butuh validasi. Misal, orang itu kan bersolek tiap pagi supaya ia bisa ia kecantikannya, kepinterannya, kegantengannya itu bisa diakui. Dan untuk diakui ia butuh validasi. Validasinya misalkan ia posting di Instagram, fotonya lagi berfoto cantik, berfoto ganteng, lalu di-like, lalu dikomentari, oh gantengnya kamu, dan lain sebagainya. Komentar-komentar itu adalah validasi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, kita berbuat sesuatu supaya kita ingin berharap sesuatu itu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, cara untuk kita menemukan itu adalah dengan cara memvalidasi. Ketika ada orang mengatakan, aduh kamu baik sekali, itu adalah validasi orang terhadap apa yang kita lakukan. Dan itu tidak sepenuhnya salah, seperti itu. Itu hal yang normatif saja. Nah, yang menarik adalah untuk memvalidasi ini, ya beberapa manusia membutuhkan Tuhan dengan dua hal itu, lalu Tuhan kemudian diperebutkan. Ya, terutama untuk poin 2 di atas ini kan. 2 di atas itu sebagai entitas untuk memvalidasi keinginannya mengontrol apa yang ia kehendaki. Tuhan kemudian diperebutkan oleh banyak orang. Ya. Perebutan tersebut khususnya untuk memenangkan kompetisi antar agama atau kepercayaan. Dalam konteks agama siapa yang paling benar. Ini kan banyak agama. Jadi orang itu kalau percaya Tuhan, biasanya kepercayaannya itu dilembagakan. Biasanya dilembagakan dalam bentuk agama. Ya. Ada Yahudi, ada macam-macam lah agama. Ada sekitar ada berapa agama? Lebih dari menurut apa namanya ensiklopedia religion itu ada lebih dari 100.000 agama yang punya sistem ketuhanan yang berbeda-beda. Bayangkan, Tuhan, anggaplah Tuhan itu katakanlah satu, nggak banyak. Lalu kemudian dipersepsi yang macam-macam dan dikonstruksi yang macam-macam seperti itu. Dan yang menarik apa? Karena ini produknya banyak,
Ya bayangkan 100 orang, 100.000 agama, itu kan pasti berkompetisi untuk mencari pemeluknya. Dan pasti di dalam kontestasi pencarian pemeluk, itu pasti akan bersinggungan. Contoh yang paling konkret misalkan Islam dan Kristen di Indonesia. Ada Islamisasi, ada Kristenisasi, dan lain sebagainya. Islam memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan ketuhanan itu. Bagaimana Tuhan itu bermanifestasi? Kekristenan juga memiliki hal yang sama. Jadi perebutan tentang manifestasi Tuhan itu dalam titik tertentu itu untuk memenangkan kompetisi antar kepercayaan agama. Agama siapa yang paling benar? Nah, salah satu arena dalam kompetisi tersebut adalah seputar bagaimana Tuhan itu termanifestasi. Gimana sih gambaran rupa Allah, rupa Tuhan itu di dalam agama-agama. Ini yang paling menarik terkait dengan kontestasi itu sendiri. Lalu aku merasa kemudian manusia itu kemudian memiliki skenario-skenario. Jadi tiap agama ya mereka mempercayai Tuhan, lalu mereka membentuk agama karena diikuti banyak orang, lalu merasa perlu untuk membangun sebuah narasi, membuat skenario tentang Tuhan. Gitu kan. Membuat skenario tentang Tuhan. Misalkan Tuhan oleh beberapa manusia yang percaya itu diimajinasikan dalam cerita yang khas manusia. Punya keluarga, ya, Tuhan Bapa, kemudian punya anak, ya, dalam tradisi tradisi Islam, tradisi Arab sebelum Islam itu ada ada Tuhan itu punya anak-anak perempuan, Lata, Manata, kemudian dan juga ada patung-patungnya juga. Jadi Tuhan itu patung-patung. Kalau misalkan dalam astronomi itu juga mempercayai bahwa planet Venus dan lain sebagainya itu adalah bagian dari ketuhanan, anaknya atau omnya dan lain sebagainya. Jadi yang menarik adalah manusia kemudian mengimajinasikan tentang what is God truly exist, itu bagaimana caranya? Karena kemudian ini manusia, maka mereka mikirnya seperti manusia, cara berpikir menarasikan Tuhan itu. Tuhan dimanifestasikan dalam berbagai rupa. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah alam raya ini. Alam raya ini ya Tuhan. Gitu. Handphone ini ya Tuhan. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu blended. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang juga dimanifestasikan dalam bentuk patung, batu, kayu. Ada yang berbentuk salib. Ada yang berbentuk raja. Ada yang berbentuk penguasa. Gitu. Ada yang Tuhan itu dibentuk, kalau Tuhan dalam narasi Islam dan narasi Islam mainstream dan Yahudi, Tuhan itu juga seringkali dinarasikan sebagai pemarah. Hati-hati loh ya, kalau kamu kayak gini terus, Tuhan marah. Kalau kamu Tuhan marah, akan dimasukkan neraka. Kamu nanti dibenci Tuhan dan lain sebagainya. Bayangkan, Tuhan itu diskenariokan sesuai dengan cara pandang manusiawi. Kayak gitu. Ia punya emosi, ia menyayangi, ia mencintai. Itu kan Tuhan dalam narasi manusia. Lalu Tuhan sebenarnya kayak apa? Aku juga nggak tahu. Mungkin betul yang disampaikan oleh siapa tadi itu Hansel yang mengutip Rumi bahwa seluruh imajinasi kita tentang Tuhan itu bisa jadi salah karena Tuhan is huge difference than the way we think about it, about her atau about him kayak gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa dimanifestasikan? Menurutku, kenapa sih Tuhan itu perlu dimanifestasikan oleh banyak orang dalam bentuk agama? Ini adalah hal yang tidak terelakkan karena apa? Karena Tuhan itu kan absurd. Padahal Tuhan yang absurd itu dibutuhkan manusia. Supaya nggak absurd, maka ia harus menubuh dan mendaging supaya bisa diterima.
Kan kita kan misalkan bikin produk dari luar supaya bisa diterima di Indonesia, kemudian kan harus diberi sensitivitas atau diberi hal-hal yang bersifat Indonesia agar laku di Indonesia. Sebab kalau kemudian itu completely different dari peradaban yang lain, kita khawatir itu tidak laku. Nah, proses manifestasi Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar karena Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan, padahal kita butuhkan. Nah, supaya Tuhan itu dekat kita, maka Tuhan itu perlu diletakkan di dalam konstruksi yang kita bisa pahami bagi yang percaya Tuhan. Jadi manusia hanya bisa menerima keberadaan sesuatu menurut kehendak dan alam berpikirnya. Kayak gitu. Ini yang barangkali menjadi hal yang sangat menarik. Menolak. Jadi ada kelompok orang yang mengatakan Tuhan perlu dimanifestasikan. Kekristenan itu juga perlu memanifestasikan Tuhannya dalam bentuk yang lain. Tapi ada juga agama yang menolak manifestasi Tuhan. Misalkan di agamaku itu Tuhan itu nggak boleh digambar, nggak boleh pokoknya nggak boleh digambar-gambar, nggak boleh direpresentasikan, nggak boleh dideskripsikan, nggak boleh diserupakan sebagai manusia. Ya, upaya memastikan. Apa alasannya? Sebenarnya alasannya itu juga kadang-kadang juga masuk akal. Mereka beralasan bahwa ini untuk menjaga kemuliaannya. Loh, kok bisa? Mereka berpandangan, lah kalau Tuhan itu, menurut mereka ini ya, kalau Tuhan itu dimanifestasikan ke dalam ciptaannya, berarti Tuhan ini turun kelas dong. Kayak gitu. Cara pandangnya begini, misalkan Audrey bikin produk, bikin sandal ya, dia memproduksi sandal. Ya. Audrey memproduksi sandal, Audrey pencipta sandal ciptaannya Audrey. Lalu kemudian Audrey disamakan dengan sandal. Bagi kelompok ini, itu namanya turun kelas. Kayak gitu. Ini cara pandang yang macam-macam terkait ini. Misalkan bagaimana kita melihat resistensi banyak orang Islam yang masih saja belum memahami tentang agama Kristen misalkan, yang menganggap agama Kristen itu menyekutukan Tuhan karena dianggap ada Tuhan yang lain, yakni Tuhan Yesus. Itu mungkin barangkali cara pandang banyak orang Islam yang belum sepenuhnya memahami konstruksi teologi dari kekristenan Trinitarian itu. Yang ingin aku katakan lagi-lagi manifestasi ya. Arena dalam kompetisi agama itu biasanya itu berdebat di soal manifestasi Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana mendamaikan antara yang menolak dan juga yang pro pada manifestasi Tuhan? Menurutku ini yang terakhir, bagaimana kita mendamaikan aneka perbedaan seputar konsep dan manifestasi Tuhan. Yang nomor satu barangkali adalah catatanku, aku berpandangan sepanjang untuk memudahkan manusia berbuat mengasihi dan menyayangi alam raya, maka menurutku aneka upaya memanifestasikan atau tidak memanifestasikan Tuhan itu perlu kita apresiasi. Artinya begini, tiba-tiba habis kelas ini Hansel membuat cara baru bagaimana meyakini Tuhan menurut ala Henseli. Yang itu berbeda dengan cara-cara yang biasanya. Ia membuat produk baru cara memahami Tuhan. Nah, menurutku sepanjang tujuannya Henseli itu adalah untuk memudahkan manusia berbuat baik, maka apapun itu harus kita apresiasi. Kayak gitu. Begitu juga dengan ada orang yang katakanlah memilih untuk tidak mau memanifestasikan Tuhan, tidak mau mengakui Tuhan, sepanjang untuk memudahkan manusia berbuat mengasihi, ya perlu kita apresiasi. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah
Aku berpikir bahwa mungkin kita perlu menghindari berpikir secara binerik di dalam konteks manifestasi itu. Binerik itu adalah benar dan salah, selamat versus tidak selamat. Binerik itu adalah, oh kalau aku benar, kamu salah. Oh manifestasi Tuhan itu ya sepertiku, bukan sepertimu. Jadi hindari untuk berpikir binerik, benar salah. Alih-alih kita bisa memakai keyakinanku benar, keyakinanmu juga benar. Sejauh itu bisa memudahkanmu untuk berbuat menyayangi, mengasihi. Jadi caraku benar, caramu juga benar. Naik kereta, naik ke Jakarta, naik pesawat itu benar, naik kereta api itu juga benar, naik sepeda motor juga benar, jalan kaki pun benar. Kayak gitu. Yang mungkin tidak benar itu adalah, yang mungkin salah adalah kalau kita merasa diri kita paling benar. Ini bermasalah kalau kita merasa diri kita paling benar. Merasa paling cantik, merasa paling pintar, merasa paling mulia, itu bermasalah. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan diksi paling, itu berarti kita melihat atau kita membutuhkan orang lain itu berada di level di bawah kita. Misalkan aku mengatakan aku yang paling ganteng, itu kan berarti yang lain itu kan diposisikan lebih rendah daripada aku. Aku yang paling benar. Islam yang paling benar. Maka dia akan melihat agama yang lain lebih rendah. Atau Kristen yang paling benar. Atau Buddha yang paling benar. Maka agama yang lain mau tidak mau akan dianggap lebih rendah dari agama tersebut. Nah ini sumber konflik. Maka yang bisa dilakukan itu adalah mari kita menghindari kata paling benar di dalam konteks manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Itu sih apa namanya